Ajak PKS jadi benteng paham radikal, Kiai Haji Ma'ruf Amin keren. Ditulis oleh Eko Wibowo. Terima kasih atas kontribusi PKS dalam membangun demokrasi di Indonesia selama ini. PKS sebagai partai yang memiliki kader yang sulit hingga akar rumput, saya harapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dan kesehatan rakyat, sekaligus terus mempromosikan Islam yang damai dan moderat, wasatiyah, sehingga menjadi benteng pertahanan dari faham-faham radikal. Disampaikan langsung di depan muka Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, disambut tepuk tangan pula. Terima kasih atas kontribusi PKS dalam membangun demokrasi di Indonesia selama ini. PKS sebagai partai yang solid hingga akar rumput, saya harapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dan kesehatan rakyat, sekaligus terus mempromosikan Islam yang damai dan moderat, sehingga menjadi benteng pertahanan dari paham-paham radikal. Kata Kiai Ma'ruf yang hadir secara virtual dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 31 Januari 2022. Mungkin ada yang menganggap aneh ajakan Pak Wapres itu. Maksudnya apa gitu? Memangnya Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak tahu sepak terjang PKS dan pendukung serta simpatisannya? Kiai Ma'ruf ya jelas saja tahu. Beliau ya pastinya paham, mengerti betul. Bahkan bisa jadi hingga ke tulang sumsum partai yang sekarang identik dengan warna orange tersebut sekalipun Wapres. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf itu jelas sesuatu sekali untuk PKS. Dengan segala tempelan stigma dan rekam jejak kader dan simpatisan PKS dalam acaranya, di depan mukanya seorang Wapres menyampaikan himbauan yang sedemikian itu, tentu sebuah hal yang seharusnya menyesakkan bagi PKS. Tangan boleh saja tepuk tangan, tapi bisa jadi di dalam hati penuh dengan rasa kecut. PKS seperti sedang disindir, dikuliti, dan dipermalukan dengan harapan yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf tadi. PKS jelas saja pantas malu. PKS menikmati demokrasinya dengan cara yang bisa dikatakan brutal. Lihat saja dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Bergabung dengan yang menyingkirkan BTP, PKS berkongsi dan memanfaatkan ormas yang pada akhirnya dibubarkan oleh negara. Menuju ke Pilpres 2019, demi 2019 ganti presiden, PKS masih saja bermain dan bergabung dengan pemain isu komunis, politisasi agama, permainan hoax, dan memanfaatkan buzzer dengan konten-kontennya yang membahayakan. PKS harusnya jerak. PKS yang berbasis Islam juga terlihat gagal ketika harus menerjemahkannya ke dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara. Tak jarang kader dan elitnya terjerumus hoax, hingga PKS partai hoax pernah menjadi trending topik beberapa waktu yang lalu. Di bidang ekonomi, kehadiran PKS juga meragukan. Pernah tertangkap tangan bermain dengan mafia impor daging sapi, membuat PKS jatuh ke jurang yang begitu rendah. Sementara di daerah di mana PKS menjadi unggulan, kemajuan ekonominya juga tidak bisa dibanggakan. Sebagai contoh di Sumatera Barat, 3 tahun terakhir, rata-rata rumah tangga miskinnya masih tinggi, yaitu 6,42 pada tahun 2019. Kemudian 6,28 pada tahun 2020 dan 6,63 pada 2021. Lebih tinggi dari rata-rata nasional yang pada Maret 2021 sebanyak 4,49 orang anggota rumah tangga. Sementara di bidang kesehatan, PKS juga diragukan kehadirannya. Lagi-lagi, sebagai contoh adalah daerah di mana PKS pernah menjadi penguasa. Ahmad Heriawan yang pernah menjabat sebagai Jabar 1 selama 10 tahun, terlihat keteteran saat membenahi Sungai Citarum yang langganan masuk sebagai jajaran sungai terkotor di dunia. Kader PKS yang semasa menjadi Gubernur Jawa Barat berhasil mengumpulkan 265 penghargaan itu
hingga selesai menjabat seakan membiarkan Citarum menaiki puncaknya untuk menjadi sungai terkotor di dunia. Gubernur Jawa Barat pengganti Aher, Ridwan Kamil, memaparkan bahwa pada 2018 saat dilakukan pengerukan kualitas air, Sungai Citarum dalam kondisi cemar berat dengan indeks kualitas air atau IKA sebesar 33,43 poin, sehingga sah sebagai sungai terkotor di dunia. Namun kini kondisi Citarum mulai membaik. Pada 2020 sampai 2021, Citarum memiliki IKA sebesar 55 poin dan masuk dalam kategori cemar ringan saja. Kemudian, ini yang penting. Harapan Kiai Ma'ruf itu layak menjadi sindiran yang menohok ketika berharap PKS mau menjadi benteng pertahanan dari paham-paham radikal. Nampol. Beberapa waktu yang lalu, PKS pangkal radikal menjadi trending topik di Twitter. Munculnya topik tersebut tentunya jelas bukan tanpa sebab. Bisa saja hal tersebut ramai menjadi pembahasan karena aktivitas kader PKS di media sosial yang ditangkap dan diartikan oleh warganet sebagai sikap yang memihak pada radikal. Kesimpulan warganet tidak serta-merta bisa disalahkan bila melihat kelakuan mereka dan elitnya pada kejadian kasus gereja di Surabaya pada 2018 yang lalu. Mereka seakan seragam dalam berpendapat soal adanya rekayasa. Dan terbaru pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sekaligus anggota Komisi Agama DPR RI, Bukhari Yusuf, terkait dengan kasus bunuh diri di Gereja Katedral Makassar 2021 lalu. Pasalnya saya mencurigai teror ini sebagai bagian dari agenda setting untuk merusak kerukunan antar umat beragama yang sudah dibangun selama ini. Dugaan Bukhari Yusuf. Akhirnya, PKS seharusnya malu atau setidaknya tersentil dengan apa yang disampaikan Wapres itu. Walau bisa ditutupi dengan tepuk tangan, seharusnya mereka kedepannya bisa bertindak dengan lebih sehat. Kecuali kalau mereka masih selalu merasa paling benar sendiri dan tidak punya cermin barang satupun. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.